Kalau nggak ada kerjaan, gimana mau bayar kos, gimana bayar kontrakan, gimana untuk makan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung. Mas Tarjo ini, dia kemungkinan dia KTP-nya ya masih KTP Bantul gitu ya. Dia dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Santi di South Carolina. Pada video kali ini saya sebetulnya bukan cuma karena ikut-ikutan ya, sebetulnya berapa kali sebetulnya saya hanya ingin ikut saya hanya ingin membagikan unek-unek gitu, apa yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat di tanah air, mulai dari media dari mana aja lah, dari platform YouTube, apa aja, C-word, segala macam, pokoknya dari berbagai media sedang ramai dibicarakan oleh orang yang membahas tentang apa itu mudik dan pulang kampung. Jadi saya di sini ikut nonton, ikut mencermati ceritanya, ikut jadi pengamat gitu ya. Tapi mohon jangan dikira ikut pengamat kayak pengamat politik, itu enggak. Sebagai warga negara biasa, sebagai saya tuh masih WNI, sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan tinggal di Amerika, jauh dari tanah air. Saya ikut mengamati perkembangan keadaan berita di tanah air, apa aja itulah, mulai dari penanggulangan COVID-19, mulai dari masalah keamanan, pariwisata, dan lain-lain. Kembali lagi ke topik yang akan kita bicarakan, kita bahas kali ini, yaitu tentang mudik dan pulang kampung. Dari pengamatan saya, saya juga saya pelajari, saya kumpulkan, saya lihat, saya amati, saya dengarkan. Yang saya dapatkan bahwa pengertian mudik dan pulang kampung itu adalah masalah literasi. Jadi dalam ya, kebetulan saya kebetulan saya adalah sarjana bahasa. Jadi tertarik masalah literasi. Dalam hal ini, otomatis kenapa ada kata mudik dan pulang kampung itu dibedakan? Ya bedalah. Yang persamaannya adalah dari kota besar kita ke daerah, kembali ke daerah. Mungkin itu persamaannya. Dan persamaannya adalah melakukan perjalanan dari kota besar ke daerah atau ke kampung. Tetapi pengertian mudik yang saya dapatkan dari berbagai sumber itu, pertama, mudik dulu. Mudik itu adalah seasonal atau sesuatu yang dilakukan pada saat-saat tertentu. Jadi bukan hal yang dilakukan untuk seterusnya. Jadi ada sedikit perbedaan. Maksudnya gini, kalau mudik biasanya mudik lebaran. Kalau orang di Amerika Thanksgiving mungkin ya, karena orang-orang pada pulang ke rumah orang tuanya merayakan Thanksgiving bersama. Kalau di Indonesia yaitu mudik lebaran. Jadi orang yang tinggal di kota besar, contohnya kita ambil aja, kita kasih contoh kasus aja biar gampang ya. Contohnya Mbak Rini yang asalnya dari Jogja itu bekerja di Jakarta. Kemudian Mbak Rini mendapatkan pekerjaan dan dia menikah, kemudian punya anak di Jakarta. Otomatis dia akan memindahkan KTP-nya jadi KTP Jakarta dan menetap bersama keluarganya di Jakarta. Pada waktu Lebaran, Mbak Rini dan keluarganya kecilnya ini akan pulang ke Jogja. Ini artinya dia mudik pulang ke Jogja untuk menemui keluarganya, orang tuanya, mungkin saudaranya, tantenya atau apa, segala keluarga besarnya yang di Jogja. Ini contoh kasus. Tetapi akan berbeda. Sekarang itu mudik ya. Nah, sekarang kalau pulang kampung lah, terus kalau pulang kampung itu bagaimana? Pulang kampung adalah, misalnya contohnya,
ada seorang pemuda namanya Tarjo gitu ya. Si Mas Tarjo ini pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib, sama mencari pekerjaan. Dia dapat kerjaan di proyek atau gimana, kemudian ngekos. Mas Tarjo ini ya tinggal di Jakartanya kan ngekos, dan pada waktu situasi tidak memungkinkan atau dilalah kayak keadaan sekarang ada pandemik COVID-19 atau dilalah dia di PHK sama perusahaannya, terus dia nggak ada kerjaan, kemudian dia mendapat kesulitan dong untuk hidup di sana, mendapat kesulitan untuk melanjutkan kehidupan yang dia, kalau nggak ada kerjaan gimana mau bayar kos, gimana bayar kontrakan, gimana untuk makan. Kemudian karena dia sudah merasa wah udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, cari kerjaan susah, akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung kembali, pulang kampung di misalnya kampungnya di Bantul gitu ya, pulang kampung lah dia ke Bantul. Nah, dalam kasus Mas Tarjo ini dia kemungkinan dia KTP-nya ya masih KTP Bantul gitu ya. Dia tidak ada tujuan untuk tinggal menetap di Jakarta karena dia untuk bekerja, dan dia akan mudik juga. Kalau dia ada punya pekerjaan di Jakarta, kemudian nggak ada masalah, aman aja kerjaannya, dia akan melakukan mudik juga mungkin setiap tahun ya untuk menengok orang tuanya. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang ya, pada kasus sekarang adalah COVID-19, semua orang susah mendapatkan pekerjaan ya, apalagi pekerjaan baru, pekerjaannya udah ada aja jadi hilang kan. Pulanglah dia ke kampung halamannya, dia memutuskan pulang ke kampung halamannya. Dalam hal ini dia bukan mudik gitu ya, jadi dalam kasus ini dia bukan mudik. Teman-teman, kalau saya ingin curhat sedikit ya, saya pengen curhat gini. Saya kan sekarang tinggal di Amerika karena saya punya suami yang bekerja dan punya keluarga yang di sini, punya anak di sini, suami di sini. Lalu kalau saya pulang ke Indonesia, ke Jogja untuk ketemu ibu saya, ketemu cucu saya, ketemu keluarga saya yang di Jogja, itu namanya apa? Itu namanya saya tetap aja mudik ya. Meskipun saya nggak merayakan Lebaran, tapi tiap tahun saya mudik gitu. Biasanya setahun sekali saya mudik untuk ketemu sama keluarga besar saya yang ada di Jogja gitu. Tapi pada kasus saya nih ya, karena saya itu aslinya lahir di Banyumas dan dibesarkan di Cilacap sampai SMA, saya merasa bahwa kampung halaman saya itu malah bukan Jogja, kampung halaman saya itu Cilacap. Jadi begini ya, kenapa Jogja? Sekarang kalau saya keluarga kami kenapa di Jogja? Ya karena itu ada ceritanya. Kami 5 bersaudara. Setelah saya dan adikku yang nomor 3 ini lulus kuliah, kita dapat kerjaan juga di Jogja. Jadi kita berlima semuanya tinggal di Jogja gitu. Karena orang tua saya, bapak dan ibu saya yang dulunya tinggal di Cilacap, ya, karena kami kan asalnya dari daerah Banyumas nih. Setelah bapak dan ibu saya pensiun, bapak dan ibu memutuskan pindah ke Jogja karena anak-anaknya ngumpul di Jogja semua gitu loh. Jadilah keluarga kami sekarang di Jogja semua. Jadi ya kalau dipikir-pikir kampung halaman saya masih mikirkan kampung halaman saya itu masih Cilacap atau daerah Banyumas itu tadi. Karena mbah-mbah saya, nenek moyang saya, apalah itu ada di Banyumas gitu. Dan ini ya kalau Tuhan mengizinkan, saya itu ada cita-cita, ada keinginan kalau ini suami saya sudah pensiun, saya pengen pindah ke kampung halaman. Jadi kalau nanti Tuhan mengizinkan kita pindah ke tanah air,
saya ingin pulang ke kampung halaman, ke daerah Banyumas, yang nggak tahu entah di Cilacap, entah di Banyumas, apa di Purwokerto, pokoknya yang berbahasa Ngapak lah, kampung halaman saya. Begitu teman-teman, masalah mudik dan pulang kampung. Jadi beda ya, kalau pulang kampung itu artinya kembali ke kampung halaman dan tidak berbolak-balik gitu. Kalau mudik itu seasonal, jadi dalam rangka kayak lebaran, dalam rangka apa. Jadi tolong dibedakan. Dalam situasi seperti sekarang ini, karena ada pandemik virus COVID-19, diharapkan ya, karena mudik itu kan bisalah kita nanti bertemu lagi dengan orang tua, sungkeman. Setelah masa pandemik ini sudah berakhir, kita kan bisa pakai apa, video call atau telepon, minta apa, minta dimaafkan segala macem, berdoa, minta apa, keselamatan, dan ini itu kan kita bisa lewat fasilitas telepon dan video, dan nanti uangnya ya ditransfer aja ke orang tua gitu kan, itu kan bisa. Karena demi itu tadi, demi memutus rantai virus. Jadi bukannya nggak penting, ya penting memang, tapi kan masih bisa ditunda gitu loh. Tapi kalau yang pulang kampung itu tadi, kita bisa mengerti karena nggak ada yang bisa dilakukan, dan mereka itu tidak ada pekerjaan dan tidak bisa hidup gitu, karena apa, mau ngapain gitu kan. Sementara mungkin anak istrinya juga di kampung. Saya kasih contoh tadi, contohnya kayak Mas Tarjo itu tadi kan, ya kasihan, ya nggak mau tidak mau, ini kasus yang pengen pulang kampung karena nggak ada pilihan. Kita ya harus memaklumi, dan dia juga harus maklum kalau nantinya dia harus di karantina dulu 14 hari untuk memastikan dia betul-betul sehat sebelum berkumpul dengan keluarganya dan kembali ke kampung halamannya. Mungkin itu dulu teman-teman semuanya di tanah air, sekedar curhat unek-unek apa ya pendapat saya masalah mudik dan masalah pulang kampung. Sampai jumpa lagi teman-teman di video yang akan datang. Stay safe, semoga sehat. Bye.